Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Hairul Muhayyad, NIM 2936045, Program Studi Teknik Industri, Universitas Mula Warman. Di video ini, saya akan menjelaskan terkait studi kasus dari HVF atau kita kenal singkatan dari Hotman Paris and Friends. Berikut adalah studi kasusnya. Mengenai studi kasus di atas, selanjutnya saya akan membahas mengenai tahapan-tahapan saya dalam menganalisis dan menyelesaikan studi kasus di atas. Yang pertama, yaitu pahami maksud dari studi kasus di atas. Mulai dari permasalahan, apa yang ingin dicapai, dan sesuatu yang diharapkan dari studi kasus tersebut. Yang kedua, setelah mengetahui apa yang menjadi poin utama dari studi kasus tersebut, carilah studi kasus yang memiliki permasalahan yang hampir sama ataupun mendekati dengan studi kasus yang ingin kita selesaikan. Dan yang terakhir atau yang ketiga, kemudian cobalah mencari solusi dengan menggunakan studi kasus tadi yang hampir sama sebagai referensi ataupun dengan mengembangkan solusi tersebut hingga permasalahan tersebut dapat kita selesaikan. Berdasarkan studi kasus di atas, memiliki beberapa kemiripan dengan permasalahan Vinci Energy yang merupakan bagian dari Vinci Group, di mana perusahaan ini adalah perusahaan jasa profesional yang berkembang untuk konstruksi bangunan, energi, dan teknologi informasi. Berkaitan dengan studi kasus di atas tadi, yang mana itu juga bergerak di bidang jasa profesional, khususnya di bidang pengacara. Pada perusahaan Vinci Energi, ia ingin merubah sistem yang ia gunakan, yang awalnya manual, diubah ke sistem yang otomatis, yang mana perusahaan membutuhkan aplikasi lembar waktu kerja karyawan yang baru yang dapat menangkap atau mencatat waktu pekerja serta biaya pekerja dan aktivitas untuk beberapa proyek di lokasi manapun, serta dapat dilihat oleh pengguna resmi lainnya. Jika dibandingkan dengan studi kasus di atas, yang menjadi pembahasan kita saat ini memiliki beberapa kesamaan. Pada studi kasus HVR atau Hotman Paris and Friend tadi, juga ingin merubah sistemnya yang awalnya manual, ingin diubah ke sistem yang otomatis, yang berkaitan dengan catatan penagihan dan berbagai jenis informasi lainnya mengenai klien dan pengacaranya. Vinci Energies ini menggunakan SAP Cloud Platform. Pada kasus SAP Cloud Platform ini bertujuan membangun organisasi, memperluas, dan mengintegrasikan aplikasi bisnis di cloud. Vinci Energy ini mengembangkan aplikasi bernama ModiTime, yang mana sangat mudah untuk diakses menggunakan handphone dan tablet. Untuk memasukkan data lembar waktu atau biaya proyek lainnya, dengan mudah menggunakan aplikasi ini yaitu ModiTime, yang mana setelah mengirimkan data, data tersebut diperbarui secara otomatis pada sistem SAP Garing for HANA. Setelah data tersebut ditransmisikan ke sistem tersebut, data tersebut dapat dilihat di back office, yang mana ini bertujuan membantu manajer proyek melacak berbagai biaya proyek mereka. Sehingga berkenaan dengan solusi yang telah ditemukan oleh Vinci Energy ini, saya merekomendasikan aplikasi MobiTime untuk mengatasi studi kasus HPF atau Hotman Paris and Friend, ataupun aplikasi sejenis yang memiliki fungsi ataupun kegunaan yang sama. Hal ini bertujuan agar semua informasi dapat dengan mudah diakses dan memuat semua informasi yang berkaitan dengan klien, kasus, pengacara, dan lain sebagainya. Selanjutnya, informasi di atas mengenai studi kasus tersebut dikembangkan dalam bentuk DFD atau Data Flow Diagram dan juga ERD atau Entity Relationship Diagram sebagai berikut. Pada data flow diagram ini memuat pada admin, di mana admin di sini
mencatat data atau mendata dari staf layer, kemudian men-serving dan mengkoordinasikan data pada sistem HVF, yang mana sistem HVF ini yaitu mengaudit dan menganalisis klien, dan juga menyamakan teknis dan data pada company, yang mana company sini memegang data klien dan jenis kasus, dan juga tanggung jawab dari layer berdasarkan jam dan fee-nya. Dan kemudian terakhir yaitu jenis jumlah kasus pada klien. Selanjutnya yaitu ERD atau Entity Relationship Diagram. Yang pertama yaitu kasus, di mana kasus ini mempunyai atribut date atau tanggal, ID kasus, status kasus, describe kasus atau gambaran dari kasus tersebut, layer dari kasus, jam dan fee dari kasus. Kemudian di kasus ini juga ada kasus yang namanya pro bono yang memiliki atribut. Yang pertama itu tanggal rekomendasi, nama, ID klien, dan kontak dari layer. Kemudian di sini ada klien, yang mana klien tersebut mempunyai atribut. Yang pertama ada ID klien, nama dari klien, alamat dari klien, kontak dari klien, dan jenis dari klien. Dan yang terakhir itu ada lawyer, yang mana lawyer di sini mempunyai atribut yaitu ID staff, hours of work, name of staff, dan responsibility kind of layer. Baik, itu tadi penjelasan dari saya mengenai tahapan-tahapan saya dalam menganalisis studi kasus tersebut dan juga penyelesaiannya. Semoga apa yang saya sampaikan, yang saya jelaskan tadi bermanfaat kepada teman-teman semua, memberikan informasi kepada teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.